A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita kembali ke Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang ayat yang baru saja saya baca. Kita selalu membacanya kalau pas acara-acara sholawatan. Ini adalah Quran surat At-Taubah ayat 128. Di ayat ini Allah menjelaskan pertama begini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bahwa sungguh telah datang seorang rasul min anfusikum, dari jenis kamu. Nah, para ulama tafsir menjelaskan min anfusikum di sini yang dimaksud bahwa nabi itu datang dari jenis kalian. Maksudnya min anfusikum adalah pertama begini, bahwa Nabi Muhammad itu adalah termasuk orang Arab Quraisy. Karena Nabi Muhammad orang Arab Quraisy, sehingga harapannya Nabi lebih mudah diterima oleh orang Arab Quraisy. Karena mukhatab atau orang yang diajak bicara oleh Al-Quran di sini adalah orang Arab Quraisy. Lain halnya kalau misalnya Nabi itu bukan orang Arab, kemudian mendakwai orang Arab, itu pasti sulit sekali. Jadi makna min anfusikum pertama adalah bahwa Nabi itu golongan orang Arab Quraisy. Makna yang kedua, min anfusikum itu bermakna bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk mendakwai manusia, dan Nabi Muhammad sendiri adalah manusia yang memiliki karakter sama dengan manusia pada umumnya. Tetapi tentunya Nabi berbeda. Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi itu manusia tetapi tidak seperti manusia. Bal huwa kal yaquti bainal hajari, tetapi Nabi itu seperti berlian di antara bebatuan. Lah, lain halnya kalau misalnya Allah itu mengutus seorang rasul tapi dari jenis malaikat, itu nggak bisa ditiru. Bagaimana umat mau meniru seorang rasul kalau dari jenis malaikat? Nggak makan, nggak minum, nggak nikah, terus gimana mau ditiru? Nggak tidur, nggak bisa ditiru. Sehingga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi itu menjadi uswatun hasanah itu bisa mungkin ketika Nabi itu ya dari jenis manusia. Nabi juga makan, juga minum, juga sakit, juga tertidur, juga berkeluarga dan seterusnya. Sehingga ajaran-ajaran beliau itu bisa ditiru oleh manusia pada umumnya. Terus yang selanjutnya, azizun 'alaihi ma 'anittum. Diartikan bahwa Nabi itu merasakan beban-beban berat yang ditanggung oleh umatnya. Dalam hal ini maksudnya Nabi itu ikut prihatin gitu ketika ada umatnya yang merasakan penderitaan. Seperti ketika umat Islam awal-awal masuk Islam itu kan mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, bahkan siksaan, bahkan dibunuh. Itu Nabi ikut merasakan sedih. Termasuk ketika sampai sekarang pun misalnya ada umat Islam yang dijajah, yang ditindas, yang dizalimi, maka Nabi juga ikut merasakan kesedihan itu, prihatin. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ ada kata-kata haris. Haris itu kalau dimaknai secara bahasa, secara kata itu tamak. Tamak itu berharap banget, kepingin banget. Tetapi yang dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW itu kepingin banget supaya umatnya itu beriman. Kepingin banget supaya umatnya itu mempercayai Nabi, kepengen banget supaya umatnya itu selamat. Itulah maksud harisun di sini. Nah, kemudian Nabi juga memiliki sifat raufur rahim, memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyajikan beberapa kisah perjalanan hidup Nabi terkait dengan ayat ini.
di mana Nabi itu sangat-sangat peduli kepada kita sebagai umatnya. Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, kemudian diabadikan dalam bacaan tasyahud atau tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Nabi sowan kepada Allah dengan memuji Allah. At-tahiyat, segala bentuk penghormatan, al-mubarakat, keberkahan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibat, semua yang baik-baik itu lillah. Semuanya pujian-pujian itu hanya milik Allah. Nabi sowan kepada Allah dengan memuji seperti itu. Kemudian pujian Nabi itu dibalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi Muhammad, salam Allah khusus untukmu. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah, berkah Allah khusus untukmu, alaika, untukmu khusus. Nah, di saat seperti itu Nabi tidak egois, Nabi tidak kemudian terima kasih kemudian atau baik memang ini sepantasnya untukku, tetapi Nabi menjawab itu dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau boleh saya memaknai, ya kira-kira ya Allah jangan hanya saya tetapi juga alaina, tapi juga untuk umatku, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ini bukti bahwa Nabi itu ketika beliau mendapat anugerah dari Allah itu yang diingat adalah kita sebagai umatnya. Kemudian contoh yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Taif, ke kota Taif ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Haritsah itu. Kemudian Nabi malah dilempari batu, Nabi disakiti sampai akhirnya lari, kemudian Nabi juga berdarah. Di situ Nabi ditawari oleh malakul jibal, penjaga gunung, kalau Nabi, kalau engkau mau akan saya timpakan gunung ini kepada orang Taif. Nabi kalau nuruti hawa nafsu, emosi seperti kita, misalnya kita disakiti, mau membalas nggak berani, mau ngelawan nggak bisa, terus ada orang yang mau membantu, membalaskan. Kalau kita kan iya, tolong hancurkan mereka. Tapi Nabi enggak. Meskipun orang Taif itu menyakiti Nabi, tapi tetap berharap dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka itu umatku, mereka belum tahu kalau saya adalah seorang nabi, seperti itu. Ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat. Belum lagi kita mengenal syafaatul uzma, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hak kepada Nabi untuk membagikan syafaat. Keterangan ini saya peroleh dari Pak Kiai Ahmad Zabidi, bahwa Allah itu yang memberikan, kemudian Nabi yang membagikan syafaat seperti itu. Itu adalah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hanya umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Hanya umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan pertolongan dari nabinya di yaumul qiyamah. Nah, itu beberapa bentuk contoh bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat peduli kepada kita sebagai umatnya. Bahkan satu saat Nabi itu sedang duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabat, ini khusus untuk kita yang kita ini kan hidup di zaman akhir yang kita tidak bertemu dengan Nabi, kita secara jarak dan waktu juga sangat jauh dari Nabi. Nabi itu menyampaikan kepada para sahabat, wadatu inilah qaitu ikhwan au kama qala, yang kurang lebih artinya saya ini kok kangen sekali dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Kemudian para sahabat kan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah kami ini, para sahabat ini adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, bukan, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku, kata Nabi. Kemudian, terus siapa yang dimaksud dengan saudaraku, yang Nabi mengatakan aku sangat kangen kepada saudaraku? Kata Nabi adalah
Yang dimaksud saudaraku, kata Nabi, adalah alladzina lam yarawni wa amana bi, itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi tetapi beriman kepada Rasulullah SAW, dan itu dikangeni oleh Nabi. Tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah bertemu Nabi, kok iman kepada Nabi. Justru Rasulullah sudah 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan beliau kangen kepada umatnya, yang kata beliau mereka tidak bertemu, tidak melihat kepada Nabi tetapi beriman kepada Rasul. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikangeni oleh Nabi, sehingga kalau kita misalnya membaca sholawat atau kita merasakan kangen kepada Nabi, pada hakikatnya kita adalah menjawab, kita adalah merespon ucapan Nabi 1500 tahun yang lalu. Nah, semoga melalui kajian singkat ini kita lebih bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cara kita masing-masing. Orang yang mencintai Nabi kan dengan cara masing-masing, dengan cara macam-macam. Ada yang mencintai Nabi dengan cara meniru cara berpakaian Nabi, mencintai Nabi dengan cara meniru sunnah-sunnah Nabi, mencintai Nabi dengan cara membaca sholawat, mencintai Nabi dengan cara berdakwah, dengan cara melanjutkan risalah Nabi, macam-macam. Semoga sekali lagi kita bisa mencintai Nabi dengan cara kita masing-masing. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.